program ya dari organisasi di mana dia berada, ya. Tujuannya sama, masih kembali lagi kepada tugas pokoknya PR ya, untuk membentuk opini ya, mempertahankan reputasi dan seterusnya ya. Nah, dengan cara itu tadi menerbitkan suatu apa namanya? Menerbitkan suatu terbitan ya. Namanya newsletter itu nama generik ya. Nama generik. Ya kira-kira terbitan internal itulah kira-kira ya. Jenisnya macam-macam. Yang di kanan ini majalah internal Astra ya. Ada yang salah satunya misalnya in-house magazine, nah, in-house magazine ya. Ini majalah Astra ini in-house magazine ya, disebut internal karena menyangkut berbagai macam aktivitas, kepentingan, dan kadang-kadang atau sebagian besar targetnya itu internal, target audiensnya itu internal gitu ya, kadang-kadang ya, atau sebagian besar ya. Nah ini untuk campaign, alat untuk menginformasikan kepada publik ya tentang aktivitas di organisasi itu, pemikirannya, program-programnya, kebijakannya dan sebagainya ya, seperti itu ya. Nah, bentuknya bisa majalah, ada lagi yang agak tipis, isinya tuh mungkin cuman ya 8 lembar, 10 lembar gitu ya. Itu apa namanya? Di istilahnya tuh buletin ya, buletin. Majalah dinding juga bagian dari itu. Jadi kalau di kampus kalian ada majalah dinding itu sebetulnya bagian dari itu juga. Yang paling sederhana barangkali ya. Nah itu jadi. Ini kalau menurut desainnya dia mestinya harus terbit periodik ini, ya terbit periodik apa namanya berkala ya. Jadi setiap bulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, ya. Dibiayai oleh internal organisasi itu, perusahaan itu apa, apakah pemerintah atau kementerian atau apa gitu ya. Didapatkan anggaran dari situ gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud ya. Bentuknya macam-macam. Nah, ada buklet, bulletinnya buat dan sebagainya. Jadi itu kalau kita bikin majalah, ya seperti majalah biasa, majalah umum, bedanya sekali lagi, bedanya strukturnya kok mirip majalah juga Pak ya, ada liputan-liputannya juga, kerja-kerjaan kayak wartawan Pak. Bedanya sama majalah umum apa? Sama koran umum misalnya beda. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Beda secara prinsipil apa? Beda sama prinsip. Sudah saya kasih tahu kemarin nih. Secara prinsipil, ini kan tadi yang control kan, control apa namanya? Artikel kan ya. Nah, gitu. Ini yang bisa dikontrol betul oleh PR. Titik komanya ya, dibikin sendiri sama dia. Diterbitkan sendiri, dibaca sendiri, kira-kira begitu ya. Kerjanya kayak wartawan. Mungkin ada wartawan-wartawannya juga di internal itu. Terus dia cari materi untuk pemberitaan. Mungkin dengan caranya juga sama, wawancara-wawancara. Ya. Terus diedit-edit juga, didesain, ya. Terus diterbitkan. Nah, bedanya sama wartawan apa nih? Yang asli, yang sama dengan majalah-majalah eksternal. Apa itu? Apa bedanya dengan katakanlah apa namanya eh, apa namanya majalah biasa, majalah umum, ya majalah yang dibuat oleh katakanlah Tempo, Gatra dan seterusnya. Kira-kira apa bedanya? Seandainya adalah majalah, bedanya apa? Beda prinsipnya apa? Yang paling prinsip, yang mendasar.
Ah, ada bisa bantu? Kelompok 5. Isma, Isma. Perbedaan majalah dengan apa Pak? Dengan majalah. Ini kan kita bicara yang internal nih, yang newsletter nih. Newsletter itu macam-macam bentuknya. Salah satunya majalah. Katakanlah majalah Astra nih ya. Kan ada majalah Astra di sini kan. Nih, ini kan. Pernah kamu baca majalah yang di luar Iya yang Pak. majalah umum, majalah yang dibuat oleh media secara umum? Majalah Tempo tahu? Tahu. Ah, bedanya apa sama ini? Beda mendasarnya apa? Perbedaan mendasarnya. Kalau kalau majalah ini kan lebih ke apa ya Pak? Perbedaan mendasarnya. Isinya Pak Apa atau isinya? kontennya. Apa itu? Kurang tahu Pak. Ada yang bisa menjawab? Sudah diajarkan kemarin ya, hanya diganti baraknya aja ini. Baraknya aja diganti ini. Prinsip-prinsipnya sama. Mungkin kalau majalah umum itu fakta-fakta Pak isinya. Terus? Kalau majalah internal lebih ke pencitraan atau lebih ke pandangan subjektif Pak. Ya, dua-duanya fakta juga. Kalau misalnya ada apa namanya, ada peresmian proyek itu kan fakta juga sebetulnya. Dimuat di majalah Astra. Proyek itu juga diberitakan di Tempo umpamanya. Apa kira-kira bedanya beritanya di situ dua-duanya? Kira-kira? Mungkin kekurangannya nggak disebutin Pak. Mungkin. Yang di mana nih? Jangan potong-potong, jangan potong-potong. Subjek, predikat, objek yang jalan gitu loh kalimatnya. Jangan dipotong-potong gitu. Eh, Kekurangan di mana? Mungkin kalau misalkan di majalah internal lebih menonjolkan kelebihannya Pak dibandingkan dengan kekurangannya. Oke. Terus? Kalau di majalah umum itu dua-duanya dibahas sama rata mungkin Pak. Nah, Apa adanya. dua-duanya tuh apanya? Coba jelasin apanya tuh? Kelebihan dan kekurangannya Pak. Kekurangan itu apa maksudnya? Eh, Berita yang dianggap tidak baik oleh perusahaan gitu Pak. Nah, itu bentuk apa itu bagi bagi media secara umum? Itu kan nilai dasar itu, ya kan? Itu nilai dasarnya media massa secara umum. Apa itu namanya nilai dasarnya itu? Perubahan redaksi, Pak. Bukan. Udah hampir sampai tuh. Novel itu udah hampir sampai tuh. Yang negatif-negatif itu maksudnya apa itu? Di dunia jurnalistik apa namanya itu? Udah sering dibahas ini. Udah sering dibahas. Bolak-balik aja ini. Coba yang berpikir ya. Is good news itu bukan? Apa itu namanya itu? Itu apa namanya? Hah? Punten Bapak putus-putus. Ya, apa namanya? Namanya apa? Bentar ya, bentar. Berita. Oh iya Pak. Oke, jadi gimana tadi?
Iya Bapak, yang itu kalau misalkan kan tadi Noval bilang kelebihan dan kekurangannya. Terus Bapak menanyakan, Ya. yaitu kalau misalkan di pemberitaan atau di media itu adalah kalau ada bad news itu berarti good news buat mereka kayak gitu. Oh, itu kan prinsip-prinsip pembuat berita, ya kan? Nggak, Noval itu Iya udah mulai Pak. mendekati itu. Ada istilah yang sering saya ulang-ulang dari kemarin tuh. News value, Pak. Bukan, news value itu masih urusan sama itu. Sama berita. Nova tuh udah benar itu. Yang bagus-bagus saja Pak, yang kekurangannya tidak. Udah benar itu. Udah benar. Kekurangan itu apa maksudnya? Istilah yang lebih teknis lagi, yang lebih umum di media itu apa namanya? Misinya apa? Misinya media secara umum itu apa misinya? Kalau kalian kerja di Tempo, di Gatra, di Kompas, itu apa misinya itu? Yang membedakan dengan tugasnya PR apa? Saya kemarin udah bikin bagan dua gitu. Bedanya misalnya ini press release sama ini berita secara umum. Sudah ada itu. Sudah ada itu. Nah, sudah lupa lagi. Narasi tunggal bukan, Pak? Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau ini bentuknya diubah aja. Jadi bukan new release ya, news release, news. Bukan new itu baru. Beda. News, ya. Pers ya, bukan peres. Kalau peres kalau kalian nyuci pakai tangan terus digini ke namanya peres. Beda lagi ya. Ya. Itu yang saya bilang. Kalau di newsletter ini termasuk misalnya di sini ya, termasuk di ini narasinya tunggal. Maksudnya tunggal apa Pak Gus? Yaitu hanya cerita yang baik-baik saja. Udah, karena tujuannya adalah membentuk citra, membentuk persepsi yang baik bagi publik. Nah, kalau di media umum, masalahnya mungkin sama yang dimuat. Misalnya peresmian proyek jembatan umpamanya ya, umpama ini ya. Tapi di media jadinya beda. Setelah dia cerita sama mirip-mirip dengan rilisnya ini, setelah ini kan nyebar rilisnya, setelah peresmian jembatan nyebar rilis, sebagian dimuat di majalah ini, internal ini ya. Terus diterima oleh media. Oleh media setelah diterima, dia lakukan kritik. Dia cari orang yang bisa membuat cerita kedua ya. Jadi ada tidak narasi tunggal lagi ya, tapi dia akan cerita tentang cerita tentang misalnya kekurangan bahwa proyek itu dalam proses tendernya bermasalah. Nah, seperti itu. Ya, akhirnya dia ceritakan itu, ini begini, ini masalah ini apa KKN anaknya orang berpengaruh di Indonesia ikut masuk, nah gitu ceritanya ya. Masalahnya sama, objek yang dibahas sama, peresmian jembatan. Seperti itu ya. Nah, itulah yang sisi kritik yang namanya ya apa misi media apa namanya itu misinya namanya? Misinya apa namanya? Misinya apa namanya? Kontrol apa? Kontrol sosial ya, Pak? Kontrol sosial. Apa yang dok itu? Doktrin. Watchdog, ya, anjing penjaga, ya, masuk lupa lagi. Sudah kemarin dijelaskan berkali-kali dijelaskan ini ya, berkali-kali dijelaskan. Itu tidak dikenal kalau PR kerja ya, karena dia mesti bagusin tempat dia kerja. Kira-kira gitu gampangannya ya. Nggak ada dia cerita boroknya, nggak ada dia cerita jeleknya, nggak ada. Nggak boleh dia cerita begitu ya. Tapi kalau di media umum, nah dia kita nggak bisa kontrol, PR tidak bisa mengkontrol. Di situ berjalan fungsi dari independensi media. Media yang independen itu yang menjalankan fungsi watchdog itu. Kontrol sosial itu, social control itu, ya. Itu ya. Barangnya sama. Kalau press release gimana, Pak? Iya, press release juga sama. Begitu sampai di media akan berbeda ceritanya. Nah, itu bahan dipakai sebagian dia kritik, gitu loh. Ya. Sebagian dia kritik. Seperti itu ya.
Jadi itu. Ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Jadi newsletter itu istilah umum untuk terbitan internal di organisasi, di perusahaan dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Ada majalah seperti tadi ya, ada buletin yang kecil atau majalah dinding barangkali ya, macam-macam bentuknya ya. Intinya untuk itu ya. Oke, bentar ini. Jadi dia karena jurnalistik, ya kalau kerja ya mirip-mirip media, bikin perencanaan, nanti ada dijelaskan di bawah ya. Biasanya tidak dijual-belikan, dibagikan ini ya, dibagikan. Karena misalnya kalau kayak di pemerintah, kantor pemerintah itu kan diambil dari APBN ya, anggaran negara, sehingga tidak mungkin dijual. Kalau dijual nanti ada kembaliannya duit itu. Nah itu uang apa itu? Itu nggak bisa dikenal di pengelolaan uang negara ya. Jadi seperti itu, nggak jual beli karena ini bukan swasta ya, bukan swasta. Kecuali ada cara lain, misalnya di kerjasamakan dengan swasta itu beda lagi nanti ya. Tapi secara umum tidak diperjualbelikan karena alasannya itu tadi, karena ini berasal dari uang negara, anggaran negara, ada judulnya di situ, pengelolaan terbitan internal. Ya nggak boleh dibelanjakan ya, sehingga ada keuntungan di situ ya. Bisa didigitalkan ya. Jadi nanti dari PDF-nya itu diupload ke situs resmi official dari organisasi atau kelembagaan atau swasta ya, bisa ya. Jadi dari situnya dari website internalnya ya, website officialnya. Nah, kalau dia diupload di situ sehingga dibuka oleh umum, ya berarti dia menjadi publish ya. Jadi masyarakat umum dia bisa baca gitu ya. Nah, ini yang ketiga, empat ini dijelaskan ada tahapan-tahapan ya, yang mencari berita, merencanakan ya, ada proses produksi yang merencanakan, topik-topiknya apa, rubrikasinya juga apa ya, isinya apa, setiap rubriknya tuh karakternya apa ya, dan seterusnya ya, dicari setelah itu beritanya, ada deadline-nya juga ya, setelah deadline itu diedit ya, gitu ya. Nah, untuk percetakan biasanya itu ada vendornya ya, ada vendornya biasanya. Ini fungsi-fungsinya. Jadi kalau kalian umpamanya di rantai terbawah ya, bukan bos tapi pelaksana lapangan, misalnya katakanlah tukang ngecek rel kereta api misalnya ya, di tengah hutan di Jawa Tengah sana ngecek rel misalnya. Nah, orang seperti itu diberitakan apa yang dia kerjakan, apa hasilnya, apa manfaatnya untuk PT Kereta Api dan sebagainya ya. Nah, orang itu kalau baca dia bangga. Tidak hanya orang itu saja, tapi orang-orang yang ada di jajaran bawah, pelaksana lapangan yang selama ini mungkin tugas-tugasnya nggak pernah terekspos oleh pucuk pimpinan, dia juga ikut merasa bangga, gitu ya. Nah, itu meningkatkan motivasi karyawan, ya, atau pegawai, ya. Jadi termotivasi, oh pekerjaan saya ternyata juga dihargai, ya. Misalnya itu contoh, karena jenis-jenis artikel kan banyak ya. Tidak hanya yang sifatnya mempublikasikan level atas saja, kebijakan, kemudian pernyataan, pidato-pidatonya para pimpinan di atas, di pusat, di Jakarta, tapi juga tidak hanya di hulu, tapi juga di hilirnya sana, ya, di hilirnya sana ya, sehingga orang-orang yang rendahan, pekerja rendahan itu juga diekspos ya, sehingga itu menimbulkan kebanggaan gitu ya. Jadi ini juga menjadi motivasi kerja, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan soliditas juga, meningkatkan penghargaan diri ya dari karyawan itu ya. Nah, jadi kalau seperti ini maka setiap karyawan juga akhirnya bisa membaca karena disebarkan. Kalau misalnya dia cakupannya seluruh PT, misalnya PT Pos ya, katakanlah majalahnya Polri, ya. Polri kan sampai ke daerah-daerah, sampai ke polsek-polsek gitu. Ya. Kalau itu dikasih satu-satu, maka mereka bisa saling mengetahui majalahnya ini ya, yang dilakukan oleh polsek di Surabaya sana sampai yang ada di mungkin Aceh sana, mereka saling tahu
apa yang dikerjakan, bisa saling baca misalnya. Itu bentuk komunikasi internal juga ya. Ya karena jangkauannya jauh sampai ke daerah juga kebijakan pusat juga bisa diketahui oleh jajaran yang ada di bawah ya, sehingga mereka juga aware ya, paham, mereka juga mengerti ya, mereka juga terinformasikan ya, dan sebagainya. Nah, kalau apakah kalau internal itu tidak bisa jadi eksternal? Bisa, yang tadi diupload tadi akhirnya juga menjadi eksternal juga, ya, menjadi eksternal juga. Nah, ada beberapa kementerian juga yang setelah dicetak tidak hanya dibagikan ke perusahaannya di dalam saja, tapi juga apa namanya, juga disampaikan di mana di apa namanya, orang-orang luar juga, misalnya dikirimkan ke kedutaan, misalnya dikirimkan ke apa namanya, ke kedutaan, kemudian ke mungkin kementerian lain ya, mungkin ke lembaga terkait ya. Kalau Polri mungkin disebarkannya mungkin ke lembaga-lembaga penegak hukum seperti misalnya kejaksaan ya, kantor-kantor kejaksaan. Tidak hanya di internal Polri aja, tidak hanya di Mabes Polri, kemudian Polda-Polda, Polres-Polres ya hanya itu aja, tapi di yang lain juga dikasih misalnya gitu ya. Jadi itu pada akhirnya juga publik jadi tahu ya, publik jadi tahu ya. Ya, oleh karena itu bisa membentuk juga citra publik ya, kemudian apa namanya citra publik, kemudian apa namanya pandangan publik yang baik ya, pembentukan opini yang baik dan seterusnya ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau menulis cekannya gimana caranya? Pertama, kalau barangnya belum ada ya harus duduk dulu ya. Pertama secara umum karakternya udah tahu ya. Jadi kalau mau bikin majalah internal itu, terbitan internal itu ya misinya itu untuk mengembangkan apa namanya? Membentuk dan mengembangkan citra, persepsi publik, apa namanya? Reputasi dan sebagainya ya. Itu tentu ya. Kemudian nanti diatur misalnya soal rubrikasinya. Rubrikasinya apa? Rubriknya itu apa aja? Misalnya halaman depan itu apa namanya? Ini apa istilahnya? Ya, rubriknya apa saja? Misalnya macam-macam. Kalau nama rubrik bisa macam-macam ya. Bisa berbasiskan area, ya. Misalnya area. Kalau materi misalnya kantor Kementerian Keuangan bisa rubrikasi tentang anggaran karena ada dirjen anggaran dia ya. Mungkin ada juga di situ biaya dan cukai. Mungkin rubrik namanya custom, misalnya gitu ya. Ada lagi rubrik tentang pajak, ya. Ada lagi pajak tax, ya, misalnya begitu ya, tentang pajak ya, dan sebagainya. Itu bisa diatur, disesuaikan dengan diskusi dengan pimpinannya di internal ya. Terus mungkin biasanya semakin ke belakang itu semakin ringan beritanya tentang hobi, tentang apa namanya, tentang hobi, tentang apa namanya, misal tips ya, kesehatan dan sebagainya ya. Kemudian juga mungkin ada profil ya, profil karyawan yang berprestasi ya. Kemudian juga mungkin ada bisa menjadikan inspirasi, mungkin rubriknya inspirasi namanya ya, misalnya ya. Ya, mungkin ada rubrik namanya tips and trick umpamanya ya, menyiasati apa namanya, menjaga imunitas di tengah pandemi misalnya. Kemudian ada mungkin artikel opini, ada di antara perusahaan itu atau organisasi itu ada orang yang pinter-pinter ya. Nah, mereka diminta untuk bisa mencurahkan pikirannya, dipasanglah di artikel opini itu ya. Misalnya ada 2 sekali terbit. Terbitannya berapa kali? Misalnya mau sebulan sekali, 2 bulan sekali. Oke. Setelah itu mungkin menyebut tim penulisnya, tim redaksinya siapa aja, pelindungnya siapa, penasihatnya siapa, ya. Terus pemimpin redaksinya siapa, redaktur pelaksana, editornya siapa, ya, dan sebagainya. Ya. Ya, kemudian materinya bisa macam-macam ya. Bisa diambil dari internal ya.
bisa dari luar, ya, bisa ditulis sendiri, bisa hasil liputan dan sebagainya. Ya. Nah ini ditentukan tadi, misalnya target pembacanya siapa, di internal saja atau di luar saja, karena akan menentukan ya, akan menentukan rubrikasinya. Rubrikasinya ketemu isinya, dicari isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, jenis informasinya mungkin seperti apa? Apakah naratif cerita yang bagus-bagus atau penuh dengan laporan keuangan dan sebagainya. Itu tentu kembali kepada kebutuhannya, ya. Kebutuhannya. Anggarannya gimana? Ada nggak anggarannya gede atau kecil? Ya. Kalau gede mungkin bisa yang lux, materialnya ya. Kertasnya itu bisa yang bagus, yang glossy, ya. Yang tebelnya 120 inti isi, 200 untuk cover misalnya gram ya. Terus kontinuitas waktu ya harus berkala ya. Apakah tadi itu 11 kali dan seterusnya, 12 kali, 14 kali. Nah, terus gaya formatnya hurufnya itu dicari, ada huruf-huruf yang menarik dan harus sama ya. Mungkin ada sedikit berbeda kalau misalnya ketika masuk ke rubrik-rubrik yang sifatnya gaya hidup ya, sifatnya hiburan ya, yang ringan-ringan itu mungkin agak sedikit bergaya ya, tapi di luar itu lebih formal ya, lebih formal. Pertanyaan? Nah, Bapak ini mau nanya, ya silakan. untuk publikasi buletin itu bisa di media massa lainnya apa hanya di satu media, Pak? Makasih. Maksudnya gimana satu media yang lain? Iya, maksudnya kan tadi waktu aku nanya di kelompok itu katanya hanya tidak disebar di media lain, hanya di internal. Nah, itu maksudnya kayak gimana, Pak? Bukan, ini bukan untuk disebar-sebar. Ini kita membuat media sendiri. Ya, Humas itu membuat media. Membikin dia. Mungkin namanya koran. Bisa jadi kayak koran beneran. Gitu loh. Ya. Nah, ini yang gini contohnya misalnya majalah. Bikin majalah. Contohnya kayak Astra ini. Majalah Astra yang tadi di atas saya sebut ya. Itu salah satu contoh tuh ya. Saya kasih contoh lain ya. Saya kasih contoh lain. Ini yang saya bikin. Bisa terlihat? Ini saya bikin. Nah, ini ya. Ada nama saya di sini? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini salah Kelihatan. satu bentuk terbitan internal ya. Ini ya. Ini bentuk PDF-nya ini masih belum terlalu sempurna ya. Apa namanya? Ini ya. Ini semuanya informasi internal ya. Ini bentuk campaign ini, yang ini misalnya penurunan angka kemiskinan, karena Kementerian Sosial itu tugasnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Ini bikin grafis ya. Ini kalian kalau udah kayak gini jago-jago biasanya, bikin grafis kayak gini. Ini kegiatan menteri misalnya ya. Banyak mukanya menteri banyak di sini ya. Ini misalnya ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ya. Tapi ada eksternal juga, Pak Habibie meninggal. Pas Pak Habibie meninggal kita pikir rubriknya warna hitam ya. Ya karena berduka ya. Jadi misalnya ini nggak perlu internal. Ini misalnya juara apa ini? Ini ada juara nih, salah satu UPT-nya, ya dapat award. Nah, ini kebanggaan juga ini, misalnya ya contoh. Ini kegiatan di eksternal ini. DPR ini mengesahkan Undang-Undang Pekerja Sosial, misalnya ya. Nah, ini rapat pengesahannya. Ini sebenarnya di remake dari rilis ya, di remake ya, misalnya ya. Nah, ini suku adat terpencil ya, tempatnya di hutan-hutan misalnya, contoh ya, misalnya.
Ini orang lansia, ini ada disabilitas yang bikin kafe, ya. Jadi ya ini orang-orang yang mengelola di kafe itu juga bangga dia. Pak, dia kan buta Pak, mana tahu apa namanya beritanya Pak, ya diceritain lah, ya kan, kita kasih cerita dia. Ya misalnya contohnya, ini contoh, ya contoh. Nah ini berita-berita kecil, berita kilas ya, lebih ringan ya, lebih ringan. Nah, ini ada buku misalnya, ini yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan ya. Contoh ini contoh. Jadi ini kertasnya juga dipilih kalau desainnya ini vendor atau orang lain, orang luar disewa apa namanya keahliannya ya, keahliannya disewa keahliannya. Disewa keahliannya ya, seperti itu ya. Nah ini contoh nih ya, ada pertanyaan. Jadi ini PR ini beraktivitas, cerita diri sendiri, dibaca diri sendiri gitu loh. Ya. Ini yang control, bedakan dengan uncontrol ya. Ini yang control yang bisa dikontrol oleh public relation. Yang uncontrol itu yang udah lari ke media massa, itu yang enggak diceritakan di sini ya. Kita tidak cerita soal yang uncontrol ya, kita cerita yang control ya. Seperti itu ya. Apalagi tadi? Tadi istilah ada proofread. Proofread itu bukan dibuktikan, bukan ya. Proofread itu tahapan sebelum dicetak, itu lembar halaman berapa? Yang biru ini dicetak dulu pakai HVS misalnya. Ya, dicetak sendiri sama mesin cetak biasa, printer, terus ditempel di dinding untuk dibaca, kita baca sama-sama. Jangan-jangan ada misalnya nggak benar, ada yang typo gitu loh. Itu proofread namanya. Ya. Proofread. Ya, itu biasanya dikenal di media-media cetak, ya. Kompas koran itu sebelum dicetak juga begitu. Setiap halaman dicetak internal pakai printer biasa, taruh di dalam ruang redaksi, ditempel, dikasih apa namanya paku gini ya, supaya semuanya baca itu isinya apa, apakah ada yang salah atau tidak, seperti itu ya, seperti itu. Apalagi tadi ya. Dan ini contoh ya. Ini contoh. Ada yang bertanya? Ada yang belum jelas? Nah, ini sebelum jadi kayak tadi, ya kita sudah ada SK, siapa pengelolanya untuk rapat. Ini nanti jam 3 saya rapat juga di majalah internal yang seperti itu tadi ya. Mau rapat nanti jam 3 sebentar lagi. Ya, jadi secara umum kayak begini rapat isinya ya. Jadi menentukan materi per rubriknya apa ya. Istilahnya itu budgeting, rapat apa? Rapat budgeting, mengumpulkan materi. Ya, materinya apa saja. Kalau sudah ditentukan rubrikasinya, per rubrik itu dikasih jatah 2 sampai 3 artikel ya untuk cadangan, yang 2 untuk cadangan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu rapat, kalau mau rapat lagi nanti seminggu 2 minggu lagi rapat lagi, dicek lagi itu perkembangannya masih relevan atau tidak. Si relevan pun apa tidak ya. Kalau relevan diteruskan, kalau ada kekurangan ya nanti diperbaiki ya. Kalau tidak relevan sama sekali di drop, dicari laporan yang lain ya. Sudah itu ditulis, kalau sesuai dengan perkembangan terus ya ditulis ya, terus ditulis. Tulisan selesai ya diedit oleh editor ya, editornya diperbaiki ya, perbaiki dan seterusnya. Kalau selesai nanti ditata letak ya, tata letak, dikasih foto, dicarikan foto, cari captionnya, ditulis captionnya ya, terus disampaikan ke bagian desain ya. Kalau di kementerian lembaga nggak ada tukang desainnya bagus, bisa di pihak ketiga kan, orang swasta ya, kalian kalau punya perusahaan juga bisa ya, cari-cari proyek ya, bikin desain majalah internal kementerian atau siapa, udah dikerjakan sama mereka sesuai dengan sesuai dengan yang kita arahkan ya. Nanti laporannya bisa by PDF seperti itu, dicek ya, jangan-jangan naruh fotonya salah, captionnya salah ya. Kalau udah bener ACC ya dilanjut ya, sampai semuanya lengkap halaman 1 sampai terakhir, barulah diputuskan untuk dicetak. Pencetakannya biasanya di pihak eksternal juga, pihak ketiga juga ya. Seperti itu. Sampai nanti distribusinya juga
Distribusinya biasanya bisa macam-macam ya. Salah satunya ya mengandalkan juga pihak ketiga gitu ya. Oke. Saya kira itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pertemuan tinggal satu lagi minggu depan ya. Setelah itu UTS ya. Iya, Pak. Tugas yang tadi saya sampaikan untuk media PR jadi double ya, salah ya, itu ditarik lagi. Iya, Yang Pak. belum saya kasih adalah tugas untuk manajemen PR ya. Iya, Manajemen belum, PR Pak. belum ya? Iya, Ya. belum. Manajemen PR ya. Oke, nanti saya. Oke, ada pertanyaan? Jadi cerita hari ini ada cerita tentang kalau kemarin rilis, ya sekarang ini kita akan bicara terus produk-produknya PR ya. Yang dikerjakan PR itu apa aja? Sama semua nanti lingkupnya ke situ ya. Apa yang dikerjakan oleh PR? Satu-satu kita bahas ya, situ ya. Jadi yang kontrol semua ini, yang kontrol semua. Ya. Bukan yang uncontrol ya, yang kontrol. Ya, termasuk ini ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Jadi tolong Yasar diingatkan tugas untuk manajemen PR ya, yang belum ya. Kuisnya udah ya, dua-duanya ya. Udah, Pak, dua-duanya, Pak. Saya kira itu ya, kalau nggak ada pertanyaan ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Nah, Terima kasih Bapak. Makasih Bapak.